Oke, Bapak Ibu sudah kita rekam ya. Bagaimana tips menyusun modul ajar yang baik ya Bapak Ibu? Oke, perangkat pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu akan menyusun namanya perangkat pembelajaran, persiapan UKIN ya, uji kinerja Bapak Ibu ya. Jadi uji kinerja itu terdiri dari dua Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu menyusun perangkat pembelajaran dan yang kedua Bapak Ibu harus membuat video pembelajaran ya. Video pembelajaran terbagi menjadi dua, ada video utuh dan video edit ya. Kalau video utuh itu nanti Bapak Ibu akan merekam Bapak Ibu lagi ngajar ya sebanyak 2 jam pembelajaran ya, atau kalau di tingkat SMA itu 90 menit dan juga ada video edit ya. Kalau video edit itu ada 30 menit ya. Jadi diedit mana yang penting-penting bagiannya seperti kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup ya. Saya fokus kepada sekarang kepada bagaimana menyusun perangkat pembelajaran ya. Bagaimana menyusun modul ajar yang baik. Kakak, apa saja perangkat pembelajaran itu, Kakak? Ya, perangkat pembelajaran yang akan Bapak Ibu susun itu terdiri dari yang pertama modul ajar, ya. Kalau Bapak Ibu yang kurikulum Merdeka, tentu modul ajar. Kalau diminta nanti di pihak LPTK-nya modul ajar deep learning, Bapak Ibu harus bisa ya membuat modul ajar deep learning. Dan juga ada RPP ya. Ini bagi Bapak Ibu yang kurikulum 2013. Lampiran-lampirannya apa saja Bapak Ibu ya? Lampiran-lampirannya itu terdiri dari LKPD. Kalau Bapak Ibu berdiferensiasi berarti kalau diferensiasi konten nanti ya kan LKPD di setiap kelompok itu berbeda-beda. Berarti nanti Bapak Ibu buatkan LKPD 1, LKPD 2 harus Bapak Ibu lampirkan ya. Lalu ada media ya, medianya media apa saja Bapak Ibu ya, misalnya seperti PowerPoint ya, video ya, silahkan Bapak Ibu lampirkan juga ya. Lalu ada bahan ajar ya, bahan ajar ya berarti Bapak Ibu susun ya, Bapak Ibu susun sendiri bahan ajarnya. Jangan plek ketiplek ya dari internet Bapak Ibu ya, jangan plek ketiplek dari internet. Nah, ini kan banyak. Ini nanti Bapak Ibu ya, perangkat pembelajaran kita ini kita turnitinkan atau kita cek plagiasinya ya. Kita cek plagiasinya semuanya ini. Ya, plagiasinya harus di bawah 30% ya. Lalu perangkat pembelajaran itu terdiri juga dari asesmen ya. Kalau dia modul ajar deep learning, berarti asesmennya ada 3 ya. Asesmen S-learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning Bapak Ibu ya. Jadi harus lengkap dari kalau yang pengetahuan berarti dari kisi-kisinya Bapak Ibu ya. Lalu soalnya, lalu rubrik penskorannya ya. Kalau penilaian kinerja begitu juga ya. Harus ada lembar yang kosongnya dulu ya, kriterianya dan juga rubriknya. Lengkap ketiga-tiganya Bapak Ibu ya. Baik itu penilaian kinerja, penilaian sikap, dan juga penilaian pengetahuan. Lalu ada bahan tayang ya. Misalnya Bapak Ibu kalau bahan tayang ini seperti Bapak Ibu, misalnya kalau Bapak Ibu memberikan stimulasi ya kepada siswa melalui gambar, berarti gambarnya nanti Bapak Ibu tampilkan ya, atau mungkin ada poster juga ya, atau ada video, screenshot dari video tersebut ya. Jadi banyak juga nanti bahan tayang yang akan kita gunakan saat membuat video UKIN ya Bapak Ibu. Contoh modul deep learning ada nggak Kak? Ada Kakak, ada. Nanti kami jelaskan ya contoh modul ajar deep learning ya. Ini kita menjelaskan dulu ya bagaimana membuat modul ajar yang baik ya, atau perangkat pembelajaran itu terdiri dari apa saja. Di sini sudah saya rekam Bapak Ibu ya. Bagi teman-teman yang ketinggalan ya bisa dilihat di channel YT saya ya, atau di channel YT tim kami ya, yaitu ADYSA Channel. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat juga. Jadi boleh urutannya seperti ini juga boleh Bapak Ibu ya. Jadi urutannya itu tidak ada bakunya Bapak Ibu ya. Kalau UTBK kita lewatin nanti dulu Bapak Ibu ya, karena kita UTBK di sini kita fokusnya dulu membahas modul ajar ya. Kita lewatkan dulu ini kisi-kisi UTBK ya Bapak Ibu. Lalu tujuan pembelajaran ya. Bagaimana Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran? Jadi nanti Bapak Ibu saat menyusun modul ajar yang baik itu, Bapak Ibu harus merumuskan tujuan pembelajaran ya, harus memuat namanya aspek audience, behavior, condition, dan degree. Ya, nah ini sudah kami jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya.
Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan karakteristik SKKD ya. Kalau sekarang KIKD melalui telaah ya kata kerja operasional ya. Jadi penyusunan tujuan pembelajaran yang baik itu perlu melibatkan unsur-unsur yang dikenal namanya dengan ABCD ya Bapak Ibu ya. A itu apa Bapak Ibu? Yaitu ada audience ya, B itu behavior, C itu condition dan D itu degree. Ya, apa itu audience? Ya, kalau audience adalah perilaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, yaitu contohnya siswa Bapak Ibu ya atau peserta didik. Kalau sekarang sudah diganti namanya murid ya. Lalu ada behavior ya. Kalau behavior adalah perilaku spesifik ya, khusus yang diharapkan dilakukan peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Perilaku ini terdiri atas dua bagian penting, yaitu kata kerja dan objek ya. Kata kerja menunjukkan bagaimana peserta didik mempertunjukkan sesuatu seperti menyebutkan, menganalisis, menyusun dan sebagainya. Ada lagi namanya C Bapak Ibu ya. Apa itu C? Condition. Ya, condition itu adalah kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada saat peserta didik diuji kinerja belajarnya. Dan yang terakhir ini adalah degree. Ya, degree adalah derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai peserta didik dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar. Jadi target perilaku yang diharapkan dapat berupa melakukan tanpa salah ya dalam batas waktu tertentu ya atau pada ketinggian tertentu atau secara benar, secara baik, secara teliti itu juga termasuk namanya degree. Contohnya Bapak Ibu ya, contohnya tujuan pembelajarannya misalnya di sini ya, diberikan gambar ya, diberikan gambar, bahan dan alat-alat, berarti diberikan gambar. Ini adalah kondisi ya, atau kita melalui apa medianya. Berarti melalui gambar ini adalah condition atau C. Lalu siswa. Siswa ini sama juga dengan audience. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Sini jelas ya, ini audience ya. Lalu dapat. Dapat apa? Membuat sebuah media presentasi tentang hak asasi manusia. Nah, ini adalah namanya B. Behavior. Ya, behavior apa tadi Bapak Ibu? Ya, perilaku spesifik ya, khusus yang diharapkan yang dilakukan peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Dan dengan baik ya, dengan baik, dengan teliti, 90% akurat, ini adalah degree ya. Jadi menyusun tujuan pembelajaran itu harus Bapak Ibu ya sesuai dengan rumusan namanya ABCD ya. Harus ada audience, behavior, condition dan degree. Terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang sudah tap-tap layar. Terima kasih ya. Silakan Bapak Ibu di tap-tap layar dan di-share kepada teman-teman yang belum bergabung ya pada siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Kalau ini contoh-contoh soal Bapak Ibu ya, tapi sekarang kita belum membahas soal ini ya. Ini adalah soal UTBK Bapak Ibu tentang tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu banyak sekali ya cara menyusun tujuan pembelajaran ya. Ada merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP ya. Ada merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP ya. Ada merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bisa di SS ya bagi Bapak Ibu ya yang baru bergabung ya. Silahkan di SS. Oke Bapak Ibu. Ini masih tujuan pembelajaran ya, soal-soal tentang tujuan pembelajaran ya. Nah, lalu Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu kalau bisa Bapak Ibu ya dirumuskan ya. Rumusan tujuan pembelajaran itu harus mengimplementasikan HOTS ya. HOTS literasi atau 4C ya. Apa itu HOTS? High Order Thinking ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ya, level kognitifnya kalau HOTS berarti level kognitifnya dari C4 ya, C5 dan C6. Jadi Bapak Ibu harus ada namanya KKO Bapak Ibu ya. Kalau KKO Deep Learning juga sudah ada ya, tapi nanti saya lihatkan ya, itu ada di buku pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini kalau KKO yang lama kemarin ya. Kita lihat di sini KKO ya. Jadi level kognitif ya, ranah kognitif Bapak Ibu ya, bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu kalau menyusun ya tujuan pembelajaran ya, ranah kognitifnya ini Bapak Ibu ya, dari C4 yaitu menganalisis ya, dan C5. C5 yaitu mengevaluasi ya, dan yang terakhir mencipta ya, mencipta itu C6. Nah, jadi KKO-nya sekitar yang ini Bapak Ibu ya, 4, 5, dan 6 ya. Jadi kalau C4 ada mendiferensiasikan ya, mengorganisasikan ya, mendiagnosis, menelaah, memecahkan, menguraikan
Itu yang C4 ya. Kalau C5 di sini ada mengecek ya, menyimpulkan, menafsirkan ya, mengkritik, menilai. Kalau C6 di sini ada membangun ya, mengkombinasikan, menciptakan, merancang ya, mengkaitkan. Nah, itu adalah C6 Bapak Ibu ya. Jadi untuk menyusun tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya, rumusan tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu ya, semuanya harus mengimplementasikan HOTS Bapak Ibu ya, High Order Thinking, yaitu level kognitifnya C4, C5, dan C6 Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Filenya apa boleh di-share Ibu? Oke, silakan hubungi saja admin kita di bio ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin contoh-contohnya nanti silahkan hubungi saja admin kita di bio ya Bapak Ibu ya. Dan kalau Bapak Ibu yang ingin dibimbing ya, yang ingin dibimbing ya menyusun modul ajar yang baik itu bagaimana ya. Bapak Ibu silahkan hubungi saja admin kami ya yang ada di bio ini Bapak Ibu ya. Jadi tim ADYESA insya Allah ya akan berusaha memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang bingung Bapak Ibu nanti kami bimbing ya, bukan membuatkan ya Bapak Ibu ya, bukan. Tetapi silakan Bapak Ibu buat sendiri nanti kami bimbing. Oke Bapak Ibu? Oke, tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini kita lanjut dulu. Oke, silakan bagi Bapak Ibu ya yang ingin ya dipandu untuk membuat ya atau dibimbing membuat modul ajar yang baik ya, silakan hubungi saja admin kita di sini. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ya, dan ada namanya materi pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, kalau dulu KD ya. Jadi kalau bisa materi pembelajaran itu Bapak Ibu, kalau ini yang lama nih Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Jadi kalau materi pembelajaran itu Bapak Ibu ya, menyusun materi pembelajaran secara komprehensif ya. Jadi merancang materi pembelajaran secara kohesif dan berurutan secara logis Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa materi pembelajaran ini ada aplikasinya Bapak Ibu ya. Aplikasi misalnya materi kita apa? Ada aplikasinya di dalam kehidupan kita. Lalu merancang materi pembelajaran yang relevan dengan kondisi dari kehidupan nyata Bapak Ibu ya. Kondisi dari kehidupan nyata serta berorientasi abad ke-21 ya. Selanjutnya, strategi dan model pembelajaran sudah sesuai ya dan seluruhnya harus berbasis namanya TPACK dan menumbuh kembangkan HOTS atau literasi Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau model-model pembelajaran bisa dilihat ya, ini agak ini karena hasil screenshot ya Bapak Ibu ya. Jadi agak kabur sedikit ini Bapak Ibu. Ya. Jadi model pembelajaran ya Bapak Ibu yang direkomendasikan sintaks model pembelajarannya yang pertama ada discovery learning Bapak Ibu ya, lalu ada inquiry learning, ada problem based learning dan project based learning ya. Kalau discovery learning Bapak Ibu tentu tahap-tahap ini harus Bapak Ibu buatkan ya di modul ajar nanti Bapak Ibu ya, apalagi di kegiatan inti ya. Nah, jadi tahap-tahap ini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu lihat ya, itu sudah banyak referensinya di berbagai media ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau disarankan memang model-model yang terbaru yang sesuai dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Oke, nah kalau ini contohnya Bapak Ibu ya. Kalau ini strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, kita buatkan dulu pemetaannya ya, bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Ya, pembelajaran berdiferensiasi, jadi pemetaan ya. Aduh, kok gini ya, tunggu dulu ya. Jelas ya, tidak jelas, kita perbesar. Kita perbesar Bapak Ibu. Ya, pemetaan kelompok belajar berdasarkan profil atau gaya belajar telah dilakukan pada awal semester dan terus ditinjau setiap 2 minggu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kalau dulu ya boleh berdasarkan gaya belajar ya.
kriterianya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia contohnya ya. Ada diferensiasi konten ya. Kalau diferensiasi konten untuk siswa yang visual, siswa diberikan video yang menampilkan kewajiban. Kalau ini contohnya Bapak Ibu ya, kewajiban di rumah ya, lingkungan beserta penjelasannya ya. Lalu melalui presentasi visual lah Bapak Ibu ya. Kalau audio visual boleh Bapak Ibu ya, seperti video Bapak Ibu ya. Kalau kinestetik berarti mereka yang bergerak sendiri nanti Bapak Ibu. Nanti saya contohkan ya Bapak Ibu ya, yang punya saya sendiri ya. Ini sedikit teori-teorinya Bapak Ibu ya. Ini diferensiasi konten. Lalu selanjutnya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ya, guru ya telah merancang skenario pembelajaran itu harus kreatif ya, kreatif, bermakna ya dan menyenangkan dengan mengadaptasi kearifan lokal ya. Jadi kalau memang bisa Bapak Ibu ya, kita contohkan stimulasi materi kita itu dengan budaya-budaya lokal di daerah kita itu lebih bagus Bapak Ibu ya, karena itu nanti akan juga membuat modul ajar kita lebih baik ya. Nah, ini juga Bapak Ibu ya. LKPD itu Bapak Ibu ya, banyaknya LKPD itu sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bapak Ibu ya. Jadi guru merancang LKPD sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran serta mengakomodasi karakteristik siswa ya Bapak Ibu. Lalu asesmen ya. Asesmennya bagaimana Kakak ya? Asesmen di modul ajar itu Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya. Guru itu harus membuat instrumen evaluasi sesuai dengan indikator pembelajaran yang meliputi 3 aspek ya. Nah, jadi harus 3 aspek Bapak Ibu. Apa saja aspeknya Bapak Ibu? Ya, harus ada pengetahuan, ya, harus ada penilaian kinerja dan juga penilaian sikap. Ya, nah di sini Bapak Ibu, guru merancang evaluasi autentik berupa tes maupun non tes ya, sesuai dengan indikator, dilengkapi dengan instrumennya ya. Jadi harus ada instrumennya Bapak Ibu. Harus ada instrumennya, harus ada rubrik pedoman penskoran ya dan juga kunci jawaban yang lengkap Bapak Ibu ya. Jadi asesmennya Bapak Ibu ya, memang harus lengkap Bapak Ibu ya. Bisa di sini saya perlihatkan ya. Ya, yang ini Bapak Ibu ya. Jadi ya, guru merancang ya evaluasi autentik berupa tes maupun non tes ya sesuai dengan indikator, dilengkapi dengan instrumennya ya. Berarti kalau pengetahuan harus ada kisi-kisinya Bapak Ibu ya. Lalu harus ada soalnya. Lalu harus ada rubriknya dan juga pedoman penskorannya Bapak Ibu. Dan juga kunci jawaban yang lengkap Bapak Ibu ya. Jadi harus semuanya lengkap Bapak Ibu ya. Oke, itu terkait asesmen ya Bapak Ibu ya. Itu terkait asesmen. Lalu selanjutnya Bapak Ibu ya, kalau bisa ya Bapak Ibu, kalau bisa asesmen itu ya sesuai dengan penilaian juga Bapak Ibu. Asesmen yang akan Bapak Ibu terapkan nanti di video UKIN harus ada mengkaitkan namanya IT Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa di setiap asesmen ya, misalnya asesmen awal harus menggunakan namanya PowerPoint ya ataupun berbagai aplikasi terkini ya yang mendukung pembelajaran Bapak Ibu itu adalah TPACK ya, ada teknologinya, ada pedagogik, ada konten dan knowledge-nya atau menggunakan TIK Bapak Ibu ya di setiap kegiatan awal baik inti dan juga penutup Bapak Ibu ya. Makanya salah satu diarahkan Bapak Ibu ya atau dianjurkan Bapak Ibu itu menggunakan salah satu aplikasi ini ya dalam pembelajaran atau dalam video UKIN nanti ya. Seharusnya dalam pembelajaran ya. Tetapi karena memang video UKIN kita akan dinilai oleh dosen penguji, jadi bagi Bapak Ibu ya yang belum bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini, silakan belajar dari sekarang Bapak Ibu ya. Belajar dari sekarang ya. Bagaimana menggunakan quizzes di kelas, bagaimana menggunakan Mentimeter ya. Kalau Bapak Ibunya yang generasi milenial atau generasi Z itu udah bisa pasti ya. Ini bagi Bapak Ibu ya yang
mungkin udah lama ya tidak bisa menggunakan laptop ya atau Infocus, ini harus bisa nih ya, paling tidak satu aplikasi ya, harus bisa menggunakan Wordwall ya, Kahoot ya, Padlet ya, apalagi apa namanya yang satu lagi ya, Jamboard ya, itu pokoknya Bapak Ibu ya. Harus bisa semuanya ya, paling tidak minimal kita kan memang guru Bapak Ibu ya, jadi harus banyak belajar Bapak Ibu ya. Ini salah satu juga penilaian dari modul ajar kita ya, dan juga video pembelajaran kita harus ada namanya IT-nya Bapak Ibu ya, salah satunya ini. Oke. Lalu Bapak Ibu ya, guru menyusun instrumen evaluasi yang mengukur kemampuan berpikir HOTS ya. Itu terdiri atas C4, C5 dan C6 ya Bapak Ibu. Bu, kalau untuk kelas 1 SD apa relevan pakai quizzes, Bu? Berarti Bu Ida jangan pakai quizzes ya, pakai Wordwall ya, Wordwall. Jadi kalau Wordwall Kakak, Wordwall ini hanya guru yang memakai ya, nanti siswanya maju ke depan. Ya, jadi ada memasangkan ya, makanya belajar ya Ibu Ida. Jadi Wordwall ini bisa, jadi tidak harus Ananda kita itu memakai handphone ya. Kalau menggunakan Wordwall, Ananda kita tidak perlu memakai handphone ya, cukup badan dia saja ya. Jadi kalau Wordwall itu bisa ya Kakak ya, kita berikan evaluasi ya, lalu mereka misalnya refleksi kan, bagaimana pembelajaran hari ini ya, bisa mereka tunjuk tangan pilih salah satu ya. Kalau menggunakan asesmen awal ataupun post test juga bisa memakai Wordwall nanti ya, ada banyak itu ya, Wordwall itu sangat banyak jenis-jenis asesmennya, silahkan dipelajari. Oke. Oke Bapak Ibu, media lagi Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu ya, media. Media bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat. Kalau untuk media, guru merancang media pembelajaran yang interaktif ya dengan memanfaatkan TIK ya, dengan multimedia dan relevan dengan bahan ajar ya. Nah, jadi memang harus Bapak Ibu ya memanfaatkan TIK. Jadi walaupun tadi ya pertanyaan dari Bu Ida, walaupun kelas 1 belum bisa menggunakan handphone atau mungkin nggak boleh membawa handphone ya, kita sebagai guru yang memfasilitasi, salah satunya boleh menggunakan tadi ya aplikasi namanya Wordwall. Jadi kalau Wordwall ini Bapak Ibu ya, Wordwall ini tidak harus siswa kita memakai handphone Bapak Ibu ya. Kita saja yang menayangkannya di depan layar Infocus ya. Nah, itu nanti mereka akan bisa menjawab ya, boleh mereka itu dari beberapa siswa diambil beberapa ya untuk maju misalnya ke depan. Jadi pokoknya harus ada ya Bapak Ibu ya TIK-nya. Ini dia tadi kan. Nah tadi. Nah ini dia ya. Di guru merancang media pembelajaran yang interaktif dengan memanfaatkan TIK ya. Selanjutnya Bapak Ibu, guru mampu menentukan media konkret yang menarik ya sesuai dengan materi pembelajaran Bapak Ibu ya. Selanjutnya, guru dapat merancang pemanfaatan media dan seluruhnya memfasilitasi pengembangan sikap dan keterampilan siswa yang relevan dengan bahan ajar ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mantap. Ini daging sekali nih Bapak Ibu ya, daging sekali ya. Silakan di tap-tap layar ya. Nah, ini saya membuatkan lagi ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ketinggalan sejak awal tadi ya, ini sudah saya rekam. Ya, sudah saya rekam. Nanti Bapak Ibu buka lagi. Ya. Nanti Bapak Ibu silakan dilihat ya rekaman kami ini ya. Di YT kami ya Bapak Ibu ya. Di YT tim Adesa Bapak Ibu ya. Tunggu dulu ya, saya lihatkan. Tim Adesa Adesa Channel Bapak Ibu. Yusuf, mana Pak Umi Su? Tablet Umi Su? Tablet Umi Yusuf pakai? Enggak. Nah ini Bapak Ibu ya, silakan. Yusuf pakai. Yusuf pakai. Nah, pakai lah. Ya, Bapak Ibu ya, lihat saja ya rekaman kita sejak awal tadi ya di YT kami ya, ADYesa Channel. Ya Bapak Ibu, aduh, kok ini ya? Oke, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana menyusun kayak jalan nak?
Bagaimana menyusun perangkat pembelajaran yang mendapatkan nilai bagus itu, Bapak Ibu? Yang pertama, perangkat pembelajaran ya yang tampilannya bagus, Bapak Ibu ya, dan tulisannya rapi, Bapak Ibu ya. Jadi rapi Bapak Ibu ya. Jadi nggak di copy paste sini ya. Nggak rapi misalnya ya. Di atas Times New Roman misalnya ukurannya ukuran apanya namanya hurufnya ya di bawah Arial. Itu kan nggak nyambung Bapak Ibu ya. Harus rapi Bapak Ibu ya, perangkat pembelajaran yang tampilannya bagus dan tulisannya rapi ya. Lalu perangkat pembelajaran yang ditandatangani atasan, peserta ya dan distempel Bapak Ibu ya. Jadi perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu tanda apa? Oke ya apa ya Abi, Abi. Jadi perangkat pembelajaran ya yang ditandatangani atasan Bapak Ibu ya dan juga distempel. Jadi kalau bisa memang seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini modul ajar kami Bapak Ibu ya, modul ajar saya. Coba kita lihat kan ya. Jadi di akhir modul ajar itu Bapak Ibu ya, di bawah daftar pustaka itu harus ada Bapak Ibu ya. Tanda tangan kepala sekolah yang sudah distempel, lalu tanda tangan kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa memang harus ada ya tanda tangan kepala sekolah yang sudah distempel Bapak Ibu ya. Oke. Lalu disusun rapi ya, disusun rapi. Apa saja yang disusun rapi? Yang pertama di atasnya modul ajar ya. Lalu LKPD, bahan ajar, media ya. Kalau bisa di setiap bagiannya dipisahkan oleh cover. Tapi kalau nggak ada juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Lalu terdapat kesesuaian ya tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran ya. Langkah pembelajaran harus juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Asesmen juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bahan ajar, LKPD, media harus juga sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Oke Bapak Ibu. Kalau ini yang tahun kemarin ya Bapak Ibu ya. Kalau ini yang tahun kemarin ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya spill sedikit ya. Semoga tidak berubah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau video praktik pembelajaran Bapak Ibu ya, video praktik pembelajaran yang dinilai ya dalam UKPPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang ini yang tahun kemarin ya. Yang pertama itu Bapak Ibu menggunakan modul ajar yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Ya. Yang kedua, direkam ya saat mengajar dengan durasi 2 jam pembelajaran ya. Kalau PAUD itu menyesuaikan dibuat dalam format MP4. Jadi kalau Bapak Ibu ya yang menggunakan IP ya kalau merekam video UKIN itu dia itu Bapak Ibu hasilnya MOV Bapak Ibu formatnya. Jadi Bapak Ibu harus mengkonvert ya. Mengkonvert dari MP4 ya, dari MP4. Ini buatkan apa? Ini pakai wifi dulu ya. Oke Bapak Ibu. Pakai wifi dulu ya. Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu gambar itu harus fokus ya, suara jelas dan video harus stabil Bapak Ibu. Lalu tidak ada penambahan aksesoris seperti profil sekolah, profil peserta atau latar belakang musik ya. Kalau ini yang tahun kemarin ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan tahun sekarang ya. Lalu video yang diunggah. Video yang diunggah itu terdiri atas yang pertama, rekaman utuh ya. Rekaman utuh itu selama 2 jam pembelajaran tanpa editing. Ya, tanpa editing. Jadi memang 2 jam pembelajaran itu Bapak Ibu tidak boleh terpause Bapak Ibu ya, tidak boleh terpause. Ya, rekaman utuh itu selama 2 jam pembelajaran tanpa editing. Dengan nama file, ini tahun kemarin Bapak Ibu ya, video utuh underscore nama mahasiswa underscore NIM. Lalu ada rekaman video yang telah diedit. Itu berdurasi 20 sampai 30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai modul ajar. Penulisan namanya yaitu video edit ya underscore nama mahasiswa underscore NIM. Ketentuan unggah file ya perangkat pembelajaran yang pertama ya itu harus disimpan di drive masing-masing mahasiswa.
Nanti linknya itu ditautkan ke laman ujian kinerja yang telah disiapkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan ya. Silakan Bapak Ibu ya di tap-tap layar dan di-share-share kepada teman-teman ya yang belum bergabung di sini ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu ya, saya mau lihatkan ya seperti apa bentuk linknya ya yang tahun kemarin ya. Ini karena belum saya screenshot tadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau tips-tipsnya itu sudah banyak Bapak Ibu ya. Lihat saja di Bapak Ibu ya di bio saya. Ya lihat saja di bio saya Bapak Ibu. Lalu ambil di playlist ya, playlist PPG 2425. Ya Bapak Ibu, playlist saya 2425 itu sudah banyak saya spill Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Seperti ini contohnya Bapak Ibu nanti ya. Jadi kalau perangkat pembelajaran, nah seperti ini nanti Bapak Ibu ya. Ini nanti modul ini berisi dokumen RPP, modul ajar ya RPL dengan format yang telah ditentukan. Upload dokumen Anda di sini ya. Jadi perangkat pembelajaran underscore nama kita, underscore name kita ya. Harus 10 MB Bapak Ibu ya, tidak boleh lebih dari 10 MB. Di sini kemarin 7,8 MB ya. Lalu video pembelajaran ya. Jadi video pembelajaran ini, modul ini berisi tautan video praktek pembelajaran dari Google Drive. Aturlah menjadi tipe berbagi untuk dapat diverifikasi. Jadi Bapak Ibu ya untuk video utuh dan video edit ya pastikan Bapak Ibu ya link video dari Google Drive itu ya harus namanya publikasi Bapak Ibu ya publik ya jangan privasi Bapak Ibu ya jangan privasi ya. Harus apa kata saya tadi Bapak Ibu publik ya. Makanya banyak teman-teman kita yang retaker ya, yang retaker tahun kemarin ya. Banyak yang retaker tahun kemarin karena link ini Bapak Ibu tidak bisa dibuka oleh dosen ya. Bagaimana dosen menghubungi kita Bapak Ibu ya? Bagaimana dosen menghubungi kita Bapak Ibu ya? Kan nggak ada ya, nomor HP kita juga sulit. Apalagi kalau dalam penilaian itu ya waktunya hanya 2 minggu ya paling lama itu ya. Jadi supaya kita ya sulit nanti dosen itu akan menghubungi kita. Makanya dipastikan sebelum Bapak Ibu menautkan link ini ya, link ini ke dalam aplikasi aplikasi UKIN ya. Silahkan di-share dulu kepada teman-teman Bapak Ibu link video ini. Apakah bisa mereka buka atau tidak ya? Apakah dipastikan apakah bisa mereka buka atau tidak link ini? Kalau memang tidak bisa, berarti belum Bapak Ibu publik ya, masih di privasi. Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus ya memastikan video pembelajarannya Bapak Ibu upload ini ya harus publik Bapak Ibu ya, karena banyak teman-teman kita yang retaker yang di sininya yang kena ya, mereka link videonya tidak bisa dibuka oleh dosen penguji. Oke. Oke Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Jadi sudah ya video UKIN. Kita lanjut lagi. Nah, ini kegiatan-kegiatannya. Tapi nanti aja Bapak Ibu ya. Ini silakan dilihat saja Bapak Ibu ya, penjelasannya ini sudah ada ya. Penjelasannya ini sudah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah saya sematkan ya, sudah hampir 1 juta ini penontonnya 747,4K ya. Ini sudah saya jelaskan di sini Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu lihat bagaimana kriteria video UKIN yang mendapatkan nilai bagus ya. Sudah banyak ini Bapak Ibu ya, di save sudah 25K yang men-save ya. Silakan Bapak Ibu lihat saja, itu sudah saya sematkan ya. Sudah saya sematkan di bio saya Bapak Ibu ya, di bio saya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini tidak perlu saya jelaskan dulu Bapak Ibu ya. Atau sedikit ya, sedikit saja nggak apa-apa. Oke, sedikit ya. Jadi kalau di kegiatan pendahuluan Bapak Ibu ya, kalau di kegiatan pendahuluan, guru harus menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental serta memotivasi siswa. Lalu guru harus menyampaikan persepsi, guru harus menyampaikan namanya tujuan pembelajaran. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan inti. Ya, di kegiatan inti, guru menguasai konsep materi. Ya, guru membelajarkan materi secara urut, lengkap dan logis. Guru menanamkan karakter, pesan moral, sikap positif terhadap materi.
Guru menerapkan pendekatan, model atau metode yang integrasi TPACK. Yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang sudah saya jelaskan tadi ya, model-model apa saja yang terkait dengan kurikulum merdeka ya. Guru menerapkan pembelajaran yang aktif, guru menerapkan pembelajaran berbasis saintifik, guru menerapkan pembelajaran HOTS, dan guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK ya. Guru membuat dan menggunakan forum diskusi, kuis, atau harus ada namanya ice breaking. Jadi minimal Bapak Ibu harus ada Bapak Ibu ice breaking nanti saat membuat video UKIN ya. Minimal 1 ice breaking ya, itu minimal ya. Lalu guru menyimpulkan materi pelajaran dengan melibatkan siswa serta memberi penguatan. Kalau di kegiatan untuk guru melaksanakan penilaian otentik berbasis HOTS ya, boleh kuisis Bapak Ibu atau post test ya. Guru melakukan refleksi. Ya, ini refleksi juga harus ya. Bagaimana perasaan Anda hari ini belajar dengan Ibu ya? Apa tantangan belajar hari ini ya? Apa materi apa yang paling Anda sukai pada hari ini? Ya, buatkanlah refleksi kepada peserta didik kita Bapak Ibu ya. Oke, itu poin-poinnya Bapak Ibu ya, dan juga tindak lanjut Bapak Ibu ya. Silakan di SS ya bagi teman-teman yang terlambat ya, silakan di SS. Oke, video UKIN Bapak Ibu ya. Jadi video UKIN ini perlihatkan Bapak Ibu itu adalah guru yang mempesona Bapak Ibu ya. Guru yang mempesona. Bagaimana mempesona? Kalau yang laki-laki berarti rambutnya rapi. Ya, kalau ibu-ibu berarti jilbabnya rapi, jilbabnya digosok gitu ya. Pakaiannya rapi, harus ceria, harus empati, harus berwibawa ya. Videonya harus berkualitas ya, karena pandangan pertama penguji akan menentukan nilai Bapak Ibu ya. Jadi buatlah video yang berkualitas, gambarnya terang, suaranya jelas, stabil dan tidak monoton ya. Jadi gambarnya terang ya, nggak harus pakai IP Bapak Ibu ya. Yang penting gambarnya terang. Kalau suara jelas ini pakailah mic wireless Bapak Ibu ya, pakailah mic wireless ya. Kalau saya sudah ada saya lihatkan kemarin ya Bapak Ibu ya, itu sudah ada di keranjang kuning saya. Kalau mic wireless yang murah ya, yang murah tapi bagus, nah itu saya kemarin di bawah hanya 79.000 ya Bapak Ibu ya, hanya 79.000. Ya, lihat saja tuh di keranjang kuning saya Bapak Ibu ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Ini 74 ya. Nah, kalau saya memakai ini kemarin ya, K9 ya. Bisa untuk IP Bapak Ibu ya, bisa untuk IP ini dan juga bisa untuk Android ya. Bisa kedua-duanya kita mendapatkan nanti 2 mic Bapak Ibu ya. Lihat saja di keranjang kuning saya Bapak Ibu ya. Ini mikrofon wireless K9, harganya tidak sampai 100.000 ya, hanya 74, oke? Hanya 74.000 Bapak Ibu ya. Jadi pakailah mic wireless Bapak Ibu, tapi pastikan ya selama 2 jam pembelajaran itu baterai mic wireless-nya Bapak Ibu tahan ya, baterai mic wireless-nya tahan. Ya, stabil dan tidak monoton. Lalu video pembelajaran harus berpusat kepada siswa, jangan terlalu banyak guru ceramah Bapak Ibu ya, biarlah siswa yang bekerja ya. Jangan banyak-banyak ceramah Bapak Ibu, biarkan siswa yang bekerja ya. Yaitu bagaimana nanti anak-anak kita itu berdiskusi Bapak Ibu ya, bagaimana mereka melakukannya atau melakukan praktikum, bagaimana mereka nanti saat temannya maju ke depan ya, mereka saling berbagi pendapat atau menyampaikan pendapat, ada yang bertanya, ada yang menjawab ya. Bagaimana di setiap kelompok itu mereka itu berkolaborasi Bapak Ibu ya, itu akan dinilai juga di video kita ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, berarti Bapak Ibu harus melihatkan ya. Jadi kadang-kadang kalau ini sesuai dengan ketentuan LPTK ya. Ada LPTK yang harus menggunakan 2 kamera, berarti harus 2 kamera. Ada yang LPTK hanya cukup 1 kamera saja di belakang, ya cukup 1 kamera. Jadi nanti ditunggu saja ya Bapak Ibu ya, saat Bapak Ibu sosialisasi tentang video UKIN ya dengan pihak LPTK-nya, ditanya Bapak Ibu, apakah kamera Bapak Ibu itu digunakan 1 boleh saja di belakang atau menggunakan 2 kamera? Itu tergantung ya ketentuan pihak LPTK Bapak Ibu masing-masing ya. Oke,
Jadi video Kin itu harus menggunakan namanya model pembelajaran yang berinovatif Bapak Ibu ya. Seperti sudah saya jelaskan tadi, harus ada model problem based learning, project based learning, inquiry learning ya. Makanya belajar Bapak Ibu ya, belajar lagi kita. Di sini ya, tadi sudah ada di model-model pembelajaran yang sudah saya berikan ya. Nah, ini dia ya. Discovery learning, inquiry learning ya, problem based learning dan juga project based learning. Terima kasih ya Bapak atau Ibu Norsi Haselo, semoga berkah ya, semoga berkah ilmunya ya, ilmu saya semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu ya. Kita sering sama-sama belajar di sini ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu ya, jika ada LCD silahkan dimanfaatkan dengan baik Bapak Ibu ya. Lalu manfaatkan juga papan tulis. Jadi jangan papan tulis itu Bapak Ibu anggurin ya. Jangan Bapak Ibu anggurin ya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi manfaatkan juga papan tulis tempat siswa kita memajang hasil karya pembelajarannya Bapak Ibu ya. Perlihatkan anak-anak juga menggunakan media pembelajaran inovatif ya berbasis TIK dan penilaian autentik ya. Setting kelas jangan selalu klasikal menghadap ke depan ya, tetapi setting mereka duduk berkelompok atau membentuk huruf U atau supaya terkesan tidak konvensional lagi. Oke. Saya izin minum dulu ya Bapak Ibu ya, silakan. Ini sudah selesai nih ya, satu materi pada hari ini. Mantap. Ya, Bapak Ibu, ini dia bagaimana tadi tips menyusun modul ajar yang baik. Bagi teman-teman yang ketinggalan oleh saya ya, itu sudah saya rekam ini teman-teman ya. Sudah saya rekam 41 menit ini ya. Lihat saja nanti rekamannya ya di YT saya yaitu ADYSA Channel ya. Semoga bermanfaat ya. Oke. Kalau BK nanti ada ketentuannya kakak ya. Nah, kalau ini saya secara umum saja kakak ya. Kalau BK nanti ada ketentuannya. Ini ketentuan-ketentuannya sudah ada di sini ya, ketentuan-ketentuannya. Kalau BK, nah itu nanti ada ya. Nah ini dia. Kalau PAUD menyesuaikan ya. Kalau BK ada juga ketentuannya. Jadi ini yang secara umum saja saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Contohnya lagi ya. Nah ini contohnya ya. Jadi kalau modul ajar boleh memakai Canva Bapak Ibu covernya. Karena modul ajar bukan diperiksa oleh sistem ya. Modul ajar diperiksa oleh dosen penguji ya. Harus tampilannya rapi ya Bapak Ibu ya. Harus ada cover dulu, boleh menggunakan Canva modul ajar ya. Oke, buatkan namanya pemetaan Bapak Ibu ya. Pemetaan kebutuhan belajar peserta didik ya. Pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Bapak Ibu kelas berapa? SMA mana ya? Silakan, kalau saya menggunakan kemarin diferensiasi Bapak Ibu ya. Ada diferensiasi konten ya, ada diferensiasi proses ya, lalu ada diferensiasi produk ya. Lalu cover modul ajar ya, identitas modul ya, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila. Kalau ini yang kemarin Bapak Ibu ya. Sarana dan prasarana. Nah, kalau yang modul ajar yang terbaru, modul ajar deep learning ya, sudah saya jelaskan juga contohnya Bapak Ibu ya. Modul ajar deep learning ya. Coba saya lihatkan dulu contohnya. Saya lupa ya di mana kemarin ya. Coba saya lihatkan dulu ya modul ajar deep learning saya ya. Di KSP rasa saya ya. KSP. Ini bahan KSP. Deep learning. Mana yang punya saya ya Bapak Ibu? Aduh, udah lupa saya di mana saya taruh ya. Tunggu dulu ya. Ini sudah saya buatkan di itu saya ya. Kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Modul ajar deep learning saya itu. Oh, di deep learning ya, di bahan les saya ya. Nah, ini dia ya.
Deep learning. Kita download dulu. Kalau yang kemarin ini yang lama ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau yang ini yang lama, kalau yang sekarang mungkin Bapak Ibu diminta ya untuk bukan yang ini, guys. Oh, yang ini berarti. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau modul ajar deep learning Bapak Ibu ya, harus ada identitas modul ya, identifikasinya terdiri dari tiga tahap. Ada peserta didik, bagaimana pengetahuan awal peserta didik kita ya, bagaimana minatnya, latar belakangnya ya, kebutuhan belajar ya, lalu ada materi pelajaran. Materi pelajaran ini silakan Bapak Ibu buatkan saja ringkasan materi pelajaran Bapak Ibu boleh juga, atau Bapak Ibu buatkan seperti ini juga boleh juga ya. Ini materi pelajaran, lalu ada dimensi profil lulusan. Jadi dimensi profil lulusan ini Bapak Ibu ada 8 dimensi. Silakan Bapak Ibu ambil ya, boleh 3, boleh 4 ya di satu kali pertemuan ya, di satu kali pertemuan untuk membuat video UKIN. Di sini kami memilih yaitu dimensi profil lulusannya ada penalaran kritis, ada kreativitas dan kolaborasi Bapak Ibu ya. Lalu ada di desain pembelajaran. Kalau di desain pembelajaran itu ada tahap-tahapnya, ada capaian pembelajaran ya, ada lintas disiplin ilmu ya. Lalu ada tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan rumus ABCD, harus ada audience, behavior, condition dan degree. Dan juga tujuan pembelajaran harus aspek kognitifnya memuat HOTS ya, high order thinking skill dari level pengetahuannya C4, C5 dan C6 Bapak Ibu ya. Lalu ada namanya praktik pedagogis ya, ada kemitraan pembelajaran. Kalau praktik pedagogis ini Bapak Ibu jelaskan model apa yang Bapak Ibu gunakan, pendekatan apa, metode apa ya, pemanfaatan media apa yang Bapak Ibu gunakan ya. Lalu kemitraan belajar ya, berarti bidang studi yang relevan dengan materi Bapak Ibu. Lalu lingkungan pembelajaran ya, lalu pemanfaatan digital Bapak Ibu ya. Lalu ada pengalaman belajar. Kalau pengalaman belajar, kalau di sini kegiatan pembelajaran, kalau yang dahulu Bapak Ibu. Sekarang namanya pengalaman belajar. Silakan Bapak Ibu jelaskan kegiatan pendahuluan, ya, inti dan penutup. Karena kita sudah belajar di modul 2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Berarti Bapak Ibu jelaskan ini termasuk apa kompetensi di PSE, ya. Guru mengasihi siswa, ini termasuk manajemen diri di pembelajaran sosial emosional, ya. Lalu di sini juga kami berikan guru memberikan persepsi dengan pertanyaan pemantik kepada peserta didik terkait materi pembelajaran ini termasuk berkesadaran ya. Silakan dibuat Bapak Ibu ya. Guru melaksanakan asesmen awal kognitif melalui aplikasi Kahoot. Ini termasuk pembelajaran dengan TPACK atau memanfaatkan TIK di dalamnya. Ini juga termasuk yaitu pembelajaran sosial emosional yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya. Silakan Bapak Ibu dijelaskan. Nah, di kegiatan inti kalau di deep learning itu terbagi 3 nanti Bapak Ibu, ada mengamati, mengaplikasi dan merefleksi. Mengamati, kita masukkan langkah-langkah dari model kita. Kebetulan kami di sini menggunakan model problem based learning. Berarti langkah yang pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Yaitu guru menayangkan video terkait pergerakan kereta api maglev. Ini termasuk juga di pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu berkesadaran dan bermakna. Bapak Ibu, nah di sini contohnya Bapak Ibu ya. Guru mengorganisasikan siswa untuk belajar, guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dalam bentuk diskusi kelompok kecil. Ya, ini juga termasuk menggembirakan Bapak Ibu ya. Nah, ini termasuk juga Bapak Ibu diferensiasi konten ya, karena memang
LKPD setiap siswa itu ya kita bedakan ya. Nah, berarti kontennya berbeda Bapak Ibu. LKPD 1 seperti ini ya untuk kebutuhan siswa kita yang kelompok 1. LKPD 2 untuk kebutuhan kelompok siswa kita yang nomor 2 gitu ya. Ya, hubungi saja admin kita Bapak Ibu ya. Nah, ini dia contoh-contoh modul ajar deep learning ya. Kalau ini fisika ya, karena saya fisika. Ada contohnya fisika, nanti bisa Bapak Ibu modifikasi ya. Silakan jangan lupa ya dibuat namanya di sini berkesadaran dan bermakna ya. Berkesadaran dan bermakna. Jadi Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu kesulitan nanti dibimbing oleh tim Adiyesa ya. Kami tidak membuatkan Bapak Ibu, tidak ya. Silakan Bapak Ibu buat sendiri ya, nanti kami periksa ya. Silakan Bapak Ibu buat sendiri, nanti kami periksa ya. Tim Adiyesa insya Allah akan siap memeriksa modul ajar Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu buat sendiri ya. Silakan hubungi admin kita di sini, oke? Silakan hubungi admin dulu ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Ya, nah, lalu setelah itu Bapak Ibu kegiatan penutup juga seperti itu ya, harus juga ada IT-nya di kegiatan penutup Bapak Ibu ya. Oke, dan di deep learning tentu ada asesmen ya. Asesmennya itu Bapak Ibu ada 3 Bapak Ibu. Ada asesmen awal ya atau asesmen for learning, ada asesmen proses ya, asesmen as learning ya, dan ada asesmen akhir ya, asesmen of learning ya Bapak Ibu. Nah, rubriknya gimana Kakak? Nah, kalau rubriknya Kakak ya seperti ini contohnya ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, seperti ini ya contohnya. Rubriknya Kakak. Penilaian sikap ya, teknik penilaiannya observasi, bentuk instrumennya jurnal pengamatan ya. Penilaiannya yang diamati apa saja? Kalau di sini contohnya kami religius, kerjasama, bernalar kritis dan mandiri ya. Ada assessment of learning ya atau assessment formatif berbentuk tes tulis berkelompok yaitu uraian pada LKPD ya, ini termasuk penilaian keterampilan, dan tes tulis individu yang memakai Kahoot dan quizzes soal evaluasi pilihan ganda penilaian pengetahuan. Ya, penilaian sikap. Ya, instrumen penilaian sikap seperti apa contohnya? Seperti ini, jurnal pengamatan sikap ya. Ada nama peserta didik kita, sikap-sikap apa yang akan kita nilai ya, contohnya di sini religius, kerjasama, bernalar kritis dan mandiri ya. Bagaimana rubrik penilaiannya? Nah, ini indikatornya. Kapan siswa kita itu indikator religiusnya 4? Nah, kita buatkan seperti ini, ada indikatornya. Kalau yang 4 nilainya berarti sangat mencerminkan sikap religius dan bersungguh-sungguh dalam kegiatan berdoa di awal dan di akhir pembelajaran ya. Ada indikator kerjasama ya, kapan dia bernilai 1, kapan dia bernilai 2, kapan dia bernilai 3, kapan dia bernilai 4 ya. Ada indikator bernalar kritis, ada indikator mandiri, nah, lalu ada asesmen formatif ya atau asesmen for learning. Ini soal evaluasi Bapak Ibu ya, penilaian pengetahuan harus ada kisi-kisinya Bapak Ibu. Bagaimana membuat kisi-kisi Kakak? Ya harus ada tujuan pembelajaran, bentuk soalnya apa, nomor soalnya apa, dan tingkat kemampuan berpikirnya ya. Harus hot Bapak Ibu ya. Ini dia. Bagaimana bentuk soal evaluasinya? Kita buatkan juga soal evaluasinya. Ada nomor, ada soal. Ya, jadi kalau soal ini tidak baku ya Bapak Ibu ya, boleh 3 soal, 4 soal, 5 soal, 10 soal ya. Contoh-contoh soalnya ini saya salah satunya mengambil referensi dari soal-soal PISA Bapak Ibu ya. Karena memang harus soal host. Lalu kunci jawabannya, harus ada kunci jawaban dan juga skornya Bapak Ibu ya, dan juga harus ada instrumen penilaiannya ya. Selanjutnya, penilaian keterampilan ya, instrumen penilaian, pedoman penilaian keterampilan. Ya, jadi aspek penilaian kerja ilmiah itu ada mengamati, memprediksi, merumuskan masalah, mengolah data, mengkomunikasikan, membuat kesimpulan. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu ya. Kita buatkan rubriknya Bapak Ibu ya. Kita buatkan rubrik penilaiannya. Kalau dia mengamati skornya misalnya 4, kapan dia skornya 4? Ternyata skornya 4 jika menuliskan semua hasil pengamatan dan data itu harus sesuai ya.
Ini rubriknya Bapak Ibu ya. Aduh, padahal saya berbicara terus. Nah, apalah TikTok ya Allah. Nah, baru bisa lagi. Refleksi ya. Kita juga harus ada refleksi saat membuat video itu Bapak Ibu. Ada refleksi, silakan buatkan. Refleksi peserta didik kita. Apa yang telah Anda ketahui pada pelajaran atau materi hari ini? Apa saja tantangan materi hari ini? Harus ada Bapak Ibu siapkan juga pengayaan dan remedial. Harus ada program pembelajaran remedial ya. Harus ada Bapak Ibu program pembelajaran pengayaan ya. Harus ada namanya kalau ini enggaklah harus ya Bapak Ibu ya. Kalau ini cuma salah satu aja ya. Boleh kalau harus glosarium ya. Kalau nggak ada glosarium juga nggak apa-apa. Harus ada daftar pustaka. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Yang penting ada ini Bapak Ibu ya. Harus ada tanda tangan kepala sekolah dan juga stempelnya Bapak Ibu. Oke. Ini contoh bahan ajar Bapak Ibu. Ini contoh bahan ajar ya. Silakan Bapak Ibu jangan plek-tiplek dari internet ya Bapak Ibu ya. Jangan plek-tiplek dari internet, buat sendiri ya. Saya buat sendiri ini Bapak Ibu ya. Buat sendiri Bapak Ibu ya. Jangan diplek-tiplek dari internet, ini bahan ajarnya. Buat sendiri, ketik sendiri, desain sendiri Bapak Ibu ya. Ini kan untuk memang kita Bapak Ibu ya, supaya kita lulus Bapak Ibu. Jadi kalau lulus ya memang harus bekerja keras kita Bapak Ibu ya. Ini contoh LKPD-nya ya, ini LKPD 1 ya untuk kelompok 1. Ini LKPD 2 untuk kelompok 2 ya. Dan terakhir harus ada nanti namanya ini Bapak Ibu ya. Bahan tayang atau PowerPoint yang kita gunakan saat video UKIN. Oke, itu saja. Ya, seperti ini ya. Seperti ini PowerPoint-nya ya. Jadi PowerPoint-nya buatkan semua tahap-tahap Bapak Ibu ya, agar tidak tertinggal, harus sesuai dengan modul ajar. Ya, harus sesuai dengan modul ajar. Terima kasih. Contoh modul ajar kelas 3 ada Kak. Silakan hubungi saja admin kita Kakak ya. Kakak mapel apa? Membutuhkan referensi contohnya apa? Lalu kalau mau dibimbing oleh tim ADESA boleh ya. Silakan hubungi saja admin kita di sini ya Kakak. Oke kakak-kakak ya, bagi kakak-kakak yang ketinggalan ya, kita rekam ini live kita sudah 56 ya, kita sampaikan 1 jam saja ya. Jadi nanti lihat ya rekaman live kita ini kakak-kakak ya atau Bapak Ibu. Lihat saja rekaman live kita ya di sini ya di YT kita ADYSA Channel. Oke. Kalau ini besok saja ya Bapak Ibu ya, kita jelaskan ya bagaimana menyusun studi kasus ya. Ya, kita mau sholat dulu Bapak Ibu ya, ini nanti kita jelaskan ya Bapak Ibu ya, bagaimana menyusun studi kasus yang baik itu seperti apa sih. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. 3 menit lagi nih masih ada waktu. Ini Bapak Ibu, jadi kemarin ya, saya memang mencek ya modul ajar saya. Alhamdulillah modul ajar saya itu ya plagiasinya hanya 28% ya. 28%. Jadi dicek Bapak Ibu plagiasinya. Kalau ini kemarin saya cek dengan Turnitin Bapak Ibu ya, dengan Turnitin. Dicek Bapak Ibu. Kita tahu Bapak Ibu ya, tidak banyak plagiasinya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Hasil dari modul ajar saya itu ya plagiasinya cuma 28%. Kalau bisa memang di bawah 28%. Nanti kelihatan ini Bapak Ibu ya, yang merah-merah itu tanda plagiasi itu Bapak Ibu ya. Nah, contohnya ini ya. Yang merah-merah, nah ini sama nih, banyak plagiasinya. Ya gimana? Ya kalau profil pelajar Pancasila tentu nggak bisa kita ubah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau yang merah-merah ini plagiasi nih Bapak Ibu. Mana lagi ini? Jadi kita turnitin kan kemarin ya, memakai turnitin kita kemarin. Ya, kita cek plagiasinya kemarin itu. Kalau turnitin memang membayar ya Bapak Ibu ya. Jadi aja yang gratis ya. Kalau turnitin memang membayar Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Jadi kalau yang merah-merah, yang biru-biru Bapak Ibu. Nah seperti ini ya. Nah ini plagiasi nih. Lagi ya, ini contohnya ya. Ini plagiasi di nomor 27 gitu ya, 10 gitu ya. Jadi silakan diubah-ubah kata-katanya. Ini 15. Ya, silakan diubah-ubah kata-katanya Bapak Ibu ya. Di plagiasinya terlihat di sini nanti Bapak Ibu ya.
di sini. Contohnya mana tadi ya? Ini dia. Nah ya. Oh, bukan. Nah, ini dia ya. Ini ya. Aduh, kursornya ini memang dulu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Dia terlihat nanti, oh ini diambil dari online field builder sini gitu ya. Oh ini diambil dari UNY, ini diambil dari ini. Ya, nampak nanti Bapak Ibu ya, kelihatan mana yang plagiasi. Oke Bapak Ibu. Silakan dicek ya Bapak Ibu ya. Silakan dicek plagiasinya. Oke, mungkin sampai di sini saja Bapak Ibu ya, live kita, karena kita juga persiapan mau sholat Bapak Ibu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.